Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang kembali bersatu hati dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua siap untuk mengalami kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang baru dan kekuatan yang Tuhan mau berikan buat setiap kita malam hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan dan menikmati kasih dan hadirat-Mu. Biar setiap pujian kami malam hari ini, biar setiap penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik, itu yang menyenangkan hati Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Ini hati kami, ini pujian kami Tuhan. Sembah, Kau sungguh baik bagiku Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Apapun pergumulan hidup kami saat ini, satu hal yang kami percaya, Engkau selalu pegang hidup kami Tuhan. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Oh, ini iman kami Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak. Mari sembah. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. Amin. Di tempat maha tinggi Ya Tuhan, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. mari bersama naikkan pujian-Mu, katakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Engkau penghiburan kami Tuhan. dan perlindungan Engkau kekuatan hati kami. bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bersama nyatakan. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu bawa setiap kami terbang, melewati setiap tinggi perkara atas perkara dalam di hidup kami tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindungan
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Rajaku. Mari lebih lagi bersama naikkan pujianmu, mari nyatakan. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai, Di tengah badai ku hidup, tak menyerah. ku tak menyerah. Engkau kekuatan, Kau kekuatan dan perlindunganku, bagiku, pertolonganku, pertolonganku. Tuhan. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Engkau perlindunganku, Tuhan. Yesus, Kau sumber kehidupan, Yesus Tuhan, kekuatanku hanya dalam-Mu. Haleluya. dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai Kami hidup, percaya. ku tak menyerah. Amin Tuhan. Kau kekuatan dan perlindungan Hanya bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat Kami tanganku, berserah. aku berserah. Kau kekuatan kami, Kau ku Tuhan. Amin. nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau selamanya. Kami rindukan Engkau, hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan, sebab dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Sebab dalam hadirat-Mu kami terima kekuatan dan pengharapan yang baru daripada Tuhan. Kami terima kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima pembebasan. Kami percaya Tuhan bahwa dari firman-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Nah, hadirat-Mu Tuhan itu yang menguatkan setiap hati kami. Oh, sebab itu kami mencari Engkau, ku nantikan hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bersama malam hari ini mari naikkan pujianmu, angkat hatimu sembah. Nyatakan pujianmu, nyatakan hatimu. Ini hati kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami nantikan, ku nantikan Engkau. Oh Yesus, Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau amin. Allah Kami kuasa sembah Engkau, dalam kami kemuliaan rindu yang hadirat-Mu Tuhan. kudus. Oh, Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku nantikan, Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku Sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah, ku nanti, Ku nanti Engkau nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Engkau, Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. kekudusan-Mu Tuhan yang kami nantikan. Biar hati kami menyembah malam hari ini. Biar hati kami memuji Engkau. Biar hati kami berseru Tuhan. Biar hati kami mencari Engkau. Oh Tuhan. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang Kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa Allah kuasa. dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi bersama kata ku Nanti Engkau Allah kuasa Tuhan dalam kemuliaan yang kudus. ku sembah Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Mari lebih dalam lagi kita sembah Dia. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Selamanya kami mau memuji nama-Mu, nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama yang layak disembah. Yesus Tuhan, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, hanya nama Yesus. Ku sembah selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung Engkau, ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku. Kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Selamanya
selamanya. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya, selamanya. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Yesus, kami mau menyenangkan Engkau, menyembahmu, memujimu selamanya, sampai akhir hayatku mau menyembahmu. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang layak disembah selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus, Yesus selamanya. Ku sanjung namamu, namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan, biarlah iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, hari ini kita akan sama-sama, sebelum melanjutkan pembacaan firman Tuhan, ya kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, dan saya mengingatkan yang ada di Jakarta untuk bisa mengikuti ibadah Mesbah Doa onsite ya, pada besok hari Kamis tanggal 14 ya. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat sore Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Ujian hidup saya itu dimulai ya pada bulan Juli 2024 yang lalu. Saat itu saya dituduh selingkuh oleh suami saya sendiri. Wow ya. Padahal jujur Bu, saya tidak pernah berselingkuh Bu. Apalagi saya dituduh selingkuh dengan ipar saya sendiri dan juga ponakan saya sendiri. Ya, saya minta untuk suami saya menunjukkan bukti kalau memang benar ada perselingkuhan. Tapi suami saya selalu beralasan ya. Dan ya tidak ada bukti sama sekali ya yang menunjukkan bahwa ya benar-benar itu terjadi dalam hidup saya. Hari demi hari Bu, saya lalui ya, hampir tiap hari kami bertengkar. Karena saya selalu dituduh berulang-ulang kali selingkuh.
Padahal sebelum ujian ini, kami ini adalah keluarga yang cukup harmonis. Kalaupun ada pertengkaran, ya itu selalu dapat kami berdamai dalam hitungan jam. Kali ini sampai berbulan-bulan Ibu tidak selesai-selesai. Ya, dan sampai suatu saat tanpa sengaja saya mendengarkan khotbah Ibu Debbie. Dan saat itu Ibu berkata bahwa kalau ada masalah pergumulan datang dan berlutut di kaki Tuhan. Ya, dan sejak saat itu pun saya rajin ikut mesbah doa. Saat itulah saya bingung apa arti berlutut di kaki Tuhan itu. Waktu saya dengar Ibu ya berkata, dan ya apa itu berlutut di kaki Tuhan dan apa itu mesbah doa. Lalu saya mulai searching di Google tentang mesbah doa. Ya, karena saya dengar di khotbah Ibu mengatakan ikut mesbah doa. Sejak saat itu saya menjadi jemaat mesbah doa di DBTV. Saat itu Ibu pas sedang membahas dari kitab Ayub. Ya, dan di situ Ibu berkata bahwa Ayub itu diizinkan Tuhan untuk diuji imannya. Ya, melalui penderitaan pergumulan yang berat. Kemudian saat itu firman Ibu menyentuh hati saya. Dan saya berpikir mungkin Tuhan juga menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Dan lewat ujian ini hidup saya akan semakin diubahkan dan saya akan jadi lebih rajin untuk berdoa tiap hari. Bahkan pagi dan malam pun saya ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan di situ saya tahu saya datang berlutut di kaki Tuhan dan saya menangis. Saya diproses Tuhan selama 3 bulan Bu ya. Dan pada tanggal 10 bulan 10 akhirnya suami saya mau berdamai dengan saya. Satu hal lagi yang saya syukuri Bu, lewat ujian ini iman saya semakin bertambah. Yang dulunya saya tidak pernah pegang Alkitab, gak pernah baca Alkitab. Sekarang hidup saya berubah Bu, saya semakin rajin untuk baca Alkitab. Bahkan sekarang anak-anak saya juga membacakan Alkitab. Ya, dan yang dulunya saya jarang berdoa, sekarang jadi rajin berdoa. Bahkan saya ikut ya mesbah doa di DBTV. Saya bersyukur Tuhan izinkan hal ini terjadi karena iman saya semakin bertambah-tambah dan dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bu Debbie, demikian kesaksian saya. Mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Bapak Ibu, kita mendengar di sini satu kesaksian yang luar biasa. Ya, bahwa ya itulah Tuhan. Seringkali Tuhan itu ya melakukan perkara yang tidak kita duga, melakukan hal yang tidak kita sangka ya, mengizinkan sesuatu terjadi. Ya, dan makanya saya selalu berkata jangan bersungut-sungut ketika kita menghadapi pergumulan, jangan bersungut-sungut ketika kita menghadapi pencobaan. Ya, jangan jangan menyerah ya. Karena kita sangat percaya dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Ya, akhirnya karena stres, galau, tiap hari dituduh sama suami selingkuh, padahal gak selingkuh. Ya, akhirnya mulai mencari Tuhan. Dan ya justru dari situ iman dikuatkan. Ya, bahkan sekarang jadi jemaat mesbah doa, mesbah syukur dan terus ya dikuatkan di dalam Tuhan. Ya, itulah ya, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang. Kita sudah ada di Mazmur 28. Tuhan perisaiku dari Daud. Mazmur 28 ayat yang pertama. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, kata Daud, ya aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Bapak Ibu, ketika kita ini menghadapi pergumulan, ketika kita itu menghadapi persoalan, ketika kita ini menghadapi tantangan, ya kepada siapa kita datang untuk berseru dan memohon? Di sini dikatakan Daud datang kepada Tuhan dan dia bilang, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Ya, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, kata Daud, maka aku ini menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Artinya apa Bapak Ibu? Daud itu sangat mengakui bahwa tanpa pertolongan Tuhan, ya dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya seperti orang mati saja.
Makanya Daud berdoa dan dia memohon, Tuhan tolong jawab aku dan ya jangan membisu ya terhadap aku. Sebab tanpa Tuhan kita ini ya seperti orang yang turun ke liang kubur. Ya jadi hari ini kepada siapa kita memohon, ya hanya kepada Tuhan tempat kita datang. Ayat yang berikutnya dikatakan di sana, ayat yang kedua, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan ya mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ya Tuhan itu mendengar ya jeritan orang-orang yang berdoa minta tolong kepadanya. Tuhan itu mendengar jeritan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Asal makanya itu yang saya selalu katakan, kalau kita ini dalam persoalan pergumulan seperti kesaksian tadi, datang berlutut di kaki Tuhan. Ibu yang bersaksi tadi berkata, tadinya saya bingung berlutut di kaki Tuhan tuh kayak apa. Ya ternyata berdoa. Ya di sini Daud bilang, dengarkanlah suaraku, permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Ya, kita harus punya tindakan iman untuk mencari Tuhan. Datang berlutut di kaki Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ya, Daud pun mengalami itu. Sekarang ini banyak orang itu saudara kelihatannya ramah, tapi ternyata hatinya jahat. Ya, jadi serahkanlah kepada Tuhan semuanya, ya biar Tuhan yang turut berperkara. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Ya, Daud menyerahkan kepada Tuhan bagian untuk Tuhan membalaskan sesuatu kepada orang-orang jahat. Bukan bagian kita untuk membalas, tapi serahkan tempat kepada Tuhan untuk membalas orang-orang jahat ya. Jadi kita hanya berdoa saja. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Setiap orang yang berbuat jahat pasti akan menerima ganjarannya dari Tuhan. Setiap orang yang berbuat jahat pasti akan menerima balasan dari Tuhan. Karena itu, ya berserah kepada Tuhan. Jangan membalas, jangan terpancing, dan jangan ingin untuk kita mengambil bagian Tuhan. Ya, apalagi orang-orang jahat itu mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan. Tuhan jauh dari hidup mereka, Tuhan jauh dari hati mereka. Ya, dan kita percaya Bapak Ibu, ya ketika kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka ya Tuhan itulah yang akan menjadi perisai bagi kita. Seperti halnya Dia pasti akan menghukum orang jahat, demikian juga halnya Dia pasti akan membela orang yang benar. Ya, Allah itu mudah, ya Allah itu ya tahu apa yang harus Dia lakukan terhadap orang benar dan terhadap orang fasik. Ya, mungkin akan menjadi mudah untuk berpura-pura bersahabat ya dengan orang fasik yang sesungguhnya hati mereka jahat. Ya, orang fasik itu sering menunjukkan kebaikan mereka di depan mata. Dan Daud dalam posisinya sebagai raja ya menjumpai banyak orang yang berpura-pura bersahabat hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Daud mengetahui bahwa pada akhirnya Allah yang akan menghukum mereka. Ya, jadi bayangkan Daud sebagai seorang raja, tentu banyak orang yang datang cari muka dekat-dekat, tapi ternyata punya kepentingan bagi diri mereka sendiri. Ya, kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya kita ini dapat teman-teman yang tulus. Banyak orang mendatang mendekat sama kita itu pasti dengan maksud-maksud tertentu. Apalagi seperti Daud yang adalah seorang raja terkenal dia Bapak Ibu ya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya, jadi di sana kita akan baca dulu ayat yang ke-6. Daud berkata tadi, ya Tuhan menghukum orang-orang fasik, tapi ayat 6 dia bilang, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, Daud bilang terpujilah Tuhan yang telah mendengarkan suara permohonanku. Ya, jadi kita berharap pada Tuhan, berdoa pada Tuhan dan pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jangan berharap pada manusia agar kita bisa berkata terpujilah Tuhan yang mendengarkan permohonan kita. Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu hatiku beria-ria.
Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa kita diizinkan Tuhan mengalami persoalan pencobaan? Supaya ketika kita berseru pada Tuhan, kita mendapat kekuatan dan mendapat pertolongan. Nah, setelah kita mendapatkan pertolongan, maka disitulah kita akan bisa memuji nama Tuhan beria-ria, bahkan menyaksikan segala kebesaran dan kemurahan nama Tuhan. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Ya, Tuhan itu kekuatan dan keselamatan kita. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Ya, gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ya, jadi kita melihat bahwa di dalam Mazmur pasal 28 ini, ya, Allah menyatakan kuasanya yang besar, ya, bagi setiap orang-orang yang mau sungguh-sungguh berseru kepadanya, agar satu tujuannya kita ini memuliakan nama Tuhan. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu, kalau hari ini engkau punya masalah persoalan, datanglah berlutut di kaki Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin hidup kami, biar Engkau bawa kami senantiasa ada dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Dan roh jiwa dan tubuh kami senantiasa Tuhan terpelihara dalam Engkau. Biar ketika kami menghadapi persoalan, masalah, beban berat, kami hanya datang berlutut di kaki Tuhan, mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam persoalan, beban yang berat dalam pemulihan keluarga, bagi yang bergumul masalah keuangan, hutang piutang, sakit penyakit, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kami percaya Engkau melakukan segala hal bagi kami. Berdoa juga bagi setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan terjadi. Letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Berkati yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Tuhan juga jamah setiap mereka yang rindu untuk semakin hari semakin dikuduskan, melepaskan dosa-dosa dan segala ikatan-ikatannya, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, judi, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, kepahitan, kebencian. Dalam nama Yesus kami tolak semua itu. Tuhan bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan untuk semua yang ada di dalam bangsa kami Indonesia ini, lawatan-Mu terjadi. Berkati Bapak Presiden Prabowo dan juga Gibran, beri roh takut akan Engkau dalam kehidupan mereka, sehingga keputusan mereka hanya berasal dari Tuhan. Kami tahu dan percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Semua Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Berkati juga Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah khususnya bagi semua bangsa-bangsa, dan biarlah hujan pertobatan terjadi agar dunia ini semakin banyak orang bertobat, berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mari bukati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya